1, 2, 3, Jiro lupa. Yes. Halo Mas ya. Iya. Gimana kabarnya? Siap. Kita tes sinyal, tes suara dulu ya. Oke. Sambil isi. Sugeng dalu Mas. Alhamdulillah. Pripun kabare? Saya mawon. Saya mawon. Ya dulu ya. Sambil ngeteh ya. Jahe geprek. Jahe geprek warnanya. Ini kita lagi ngucing-ngucing di daerah Bumi Kartini ya. Alhamdulillah. Di daerah kekuasaan saya ini. Lama tak jumpa, sehat-sehat tapi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Tadi sehat ya? Sehat terus. Ya alhamdulillah Enggak. memang. Yang penting itu kabarnya memang sehat. Saya melihat jenengan itu sebenarnya terinspirasi ya Mas. Iya. Apa ya istilahnya? Termotivasi. Cerita jenengan itu boleh kasih ini enggak? Cerita motivasi sing dulu kenapa kok tertarik menjadi Kang Sabun ini gimana? Sudah sering kayaknya pertanyaan ini. Iya, ya dulu. Tapi tidak apa-apa. Memang harus sering Sambil ngopi ya. ya sambil. Jadi awalnya gimana? Di awalnya ya. Singkat ceritanya itu memang bukan di bisnisnya sebenarnya, tapi di manfaat sabunnya. Itu saya testimoni dulu sebelum masuk di bisnisnya. Mungkin banyak sistem yang ditawarkan ini multi level ini dengan berbagai plus-plusnya. Tapi semuanya itu nomor 2. Tapi yang penting itu produknya dulu. Manfaatnya. Nah, setelah tak tes dulu, testimoni sama ya istri ya saya, alhamdulillah pas, cocok dengan kita. Sebenarnya tidak cocok sih. Amore itu semua masuk sebenarnya. Tinggal kita mau sabar telaten memakainya. Itu pasti
pas bisa ya. Setelah merasa cocok dengan produknya, rasa nyaman, kemudian saya baru merambah ke bisnis. Awalnya seperti itu. Tapi sebelum menggunakan Amorea itu pernah pakai apa? Atau memang langsung dari air wudhu langsung gitu? Istri dulu di klinik-klinik biasanya, di klinik-klinik kecantikan itu istri, karena memang wanita biasanya seperti itu. Nah aku biasanya turahane jadi join jadi itu pakai, setelah itu aku ya, jadi seperti itu. Tapi intinya di istri, saya cuma koredan. Tapi secara umum cuci muka biasa yang di iklan-iklan di TV itu cuci muka biasa. Oh, yang dijual? Dijual di TV itu loh. Gitu. Terus tertarik ke bisnisnya kenapa, Mas Teh? Apa enggak gengsi kan, cowok kan masa nyabun gitu kan, apalagi ke fashionnya kaum Hawa ya. Ya kan cowok memang sering nyabun kan. Oh iya. Sehari berapa kali Mas? Ya kalau standar Amorea sehari 2 kali nyabunnya itu. Tapi jadi nyabun yang bermanfaat berfaedah. Jadi tertarik di bisnisnya ya karena dulu kan di klinik kan kalau mau merawat wajah itu kan harus bayar per satu kali kontrol atau apa kan. Pakai satu kali kunjungan itu kan 300-400 ribu per satu kali. Itu untuk sekitar 3 minggu sampai 4 minggu lah, sampai 1 bulan. Jadi setiap bulannya harus mengeluarkan itu. Karena memang kebutuhan itu semakin banyak dan kita sudah merasa cocok dengan produknya, kita tawarkan di orang lain, ternyata banyak respon positifnya. Jadi kita dapat untung di penjualan langsungnya. Jadi belum di sistemnya. Jadi seperti orang jual beli biasa. Jadi beli sabun kita dapat untung harga member non member. Tapi kemudian karena kita loyal, dua kita pelayanan, ya kan, pelayanan. Si pembeli itu awalnya hanya coba-coba 1 bar, 2 bar, kemudian dia senang, kemudian jadi member. Nah, itulah kemudian bibit-bibit untuk jadi jadi jaringan kita itu ada di sini. Jadi awalnya itu pelayanan kita kepada mereka yang 1 bar itu sudah maksimal, dia puas dengan pelayanan kita, dia maksimal dengan produknya. Nah, itu bibit-bibit jaringan kita. Nah, baru kemudian saya mulai belajar sistem yang ada di Amorea, jaringan-jaringan kaki kiri, kaki tengah, kaki kanan. Nah, itu awalnya dari situ. Jadi nomor 1 kalau kalian pengen sukses di bisnis jaringan itu pelayanannya dulu diutamakan. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan sabun dengan kita, nah, kita tinggal jalanin kaki kiri, tengah dan kanan itu lebih enak. Karena dia sudah merasakannya. Ya, awalnya gitu Mas. Gitu guys. Ya, minum dulu ya. Syah banget. Nggak, artinya sebenarnya yang menarik di sini adalah itu Kang. Ketika jenengan seorang laki-laki awal pertama itu kok mau, kan dengar-dengar jenengan dulu ini ya jual mobil yang ratusan juta, itu kok beralih ke yang jualan sabun yang hanya berapa ratus kan gitu, seperti itu. Nah, iya, itu tipsnya bagaimana untuk mungkin member-member yang lain biar ditularkan caranya ke suaminya atau bagaimana, kan seperti itu ya. Tipsnya itu sebenarnya sederhana, tinggal merubah pola pikir kita saja. Jadi bukan di awal terus, contoh misalnya di mobil itu kan uangnya besar, rewardnya juga besar, tapi kan itu butuh waktu 1 bulan kita jual 1 atau 2 produk 3 unit ya kan. Beda ketika kita dengan istilah recehan jualan sabun kecil, tapi kalau kecepatannya tingkat omsetnya juga besar,
apalagi didukung dengan jaringan itu, maka hasilnya pun sebenarnya sama, bahkan lebih besar dari sesuatu yang kelihatannya besar. Jadi saya melihatnya bukan di nominal harga mobil itu sekian terus aku turun jadi ratusan recehan, itu enggak, tapi marketnya itu lebih luas. Kalau di mobil ya, ini misalnya dibanding mobil itu kan menengah ke atas dan orang-orang tertentu juga, domisili juga ya. Domisili juga. Tapi kalau sabun itu kita mulai dari warga A, warga B, RT 1, RW 2, semuanya masuk. Anak kecil, ibu hamil, semuanya bisa. Jadi walaupun seakan-akan uangnya itu kecil, tapi kalau buahnya sama aja. Jadi saya mau gabung di itu karena berusaha merubah mindset saya, pikiran saya, bahwa sama-sama bisnis itu yang kemungkinannya omsetnya lebih besar itu yang mana. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Berarti mindset tadi Kang ya. Mindsetnya. Nah, tapi tadi berbicara soal jualan, market ininya, pasarnya ini lebih luas. Tapi ada yang berpikiran ini kok sabun segitu tapi sulit jualnya Kang. Gitu, soalnya kan orang awam itu melihat sabun kecil gitu, atusan itu kan biasanya cuman paling berapa, 4.000 yang sabun mandi itu gede gitu kan. Bisa buat balang ini kucing ayam kan gitu kan. Nah itu kecil tapi mahal, dan kok bisa laku banyak itu gimana gitu. Kadang soalnya kesulitan di situ kan jualnya. Biasanya memang kesan pertama dari dulu, masalahnya mungkin saya termasuk member yang lain itu masalahnya sama, bentuknya kecil tapi harganya tidak sesuai karo bentuknya. Itu kesan awal pertamanya. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan benar, itu mereka pun oh iya gitu aja sebenarnya, responnya simpel aja. Manfaatnya ya. Kesan pertama orang itu melihatnya kecil karena dia bandingannya. Jadi mereka membandingkan sabun itu dengan sabun yang besar, 4.000 atau 5.000. Tapi mereka tidak menservisikan manfaatnya. Biasanya itu memang itu orang pertama kesan itu seperti itu. Tapi kita jangan langsung mundur di situ. Tapi kita coba dalami yang dia alami, yang alami sendiri secara contoh misalnya DM perawatannya pakai produk A dengan harga yang lebih murah, kan? Mengaku pakai ini, nah terus ya dari situ, ketika dia sebenarnya sudah membuka ruang untuk kita serang, serang bahasanya apa ya Mas? Itu apa? Dia membuka sesuatu di dirinya, itu kan kemungkinan kita bisa untuk ngunggahi bahasanya itu apa ya? Menjawabnya. Yang saya itu pakai ini cuma harga sekian, Pak. Coba tanya sudah berapa tahun pakai itu, ya kan? Terus manfaatnya biasa-biasa aja, atau kalau di total pakai itu misalnya udah 3 tahun 5 tahun dapat cashback tidak dari itu, ya kan gitu. Kita kecil, memang kecil, coba deh 1 bar itu awalnya gitu, coba 1 bar dulu 1 bulan, kalau ndak ada reaksi ndak usah pakai, ndak apa-apa ya gitu. Dia mau coba 1 bulan. Nah, ketika jenengan sudah 2 tahun 3 tahun, kita ada reward, ada cashback kembali, dapat tak emas. Kalau jenengan sudah 17 box, itu biasanya aku bilang gitu, kalau jenengan sudah habis 17 box kan kita tidak ada waktu, mau 2 tahun 3 tahun jenengan nanti dapat cashback emas. Emasnya itu Mas Anta murni, bukan mas yang di pinggir jalan. Mas Joko gimana kabarnya? Lagi dekem dia. Artinya kan ketika kamu dapat emas disimpan 5 tahun kemudian dijual itu untung loh. Iya, naik terus ya. Naik terus harga. Nah itu kan kita bisa membuka wawasan mereka bahwa sabunnya memang kecil, tapi di balik itu ada runtutan yang nanti membuat kita untung sebenarnya. Apalagi kalau jenengan mau seperti saya, kayak gitu, menjual kembali, maka perawatan itu gratis.
dan jenengan tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk perawatan wajah jenengan. Biasanya aku bilangnya gitu. Jadi konsep kalau harga kecil kok susah jualnya itu sebenarnya mereka hanya membatasi dirinya kalau mereka tidak mau di prospek. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu manfaatnya, mereka akan repeat order, beli terus. Seperti di jaringan kan, uang sing sudah nyaman, testimoni jaringan saya. Biasanya saya tidak ngomongkan jaringan luar, tapi jaringan saya sendiri, jaringannya ini anak saya, cucu saya, ini testimoni. Soalnya kan sering-sering testimoni di grup sih, yaitu di screenshot dengan nanti tunjukkan ini jaringan saya sendiri, real testimoni, bukan ini dari member Jakarta, member Kalimantan, enggak. Kita dekat-dekat, walaupun memang di sana banyak sekali member-member seperti itu. Jadi itu poinnya, penolakan penjualan di pertama itu wajar dan memang selalu seperti itu. Tapi ketika dia nanti kita korek-korek, lama-lama dia mau. Dan sampai sekarang pun perawatan saya gratis karena saya aktif menjual, karena saya aktif membina jaringan seperti itu. Bisa dispesifikasikan Kang, artinya gratis, perawatan gratis itu bagaimana? Apakah ada promo terus dia ikut jual? Gratis artinya gini, ketika saya ikut jual, saya dapat untung 1 box, 2 box, 3 box. Nah, keuntungan saya itu dibuat untuk perawatan saya sendiri. Beli sabunnya lagi. Beli sabunnya sendiri. Bahkan bisa tak jual lagi. Itu hanya untuk beberapa jaringan, beberapa penjualan loh ya. Belum lagi nanti ada bonus-bonus jaringan. Itu kan juga bisa untuk kehidupan kita sendiri. Selain perawatan gratis juga bisa beras, ya, susu anak. Buat ngeteh. Ini ngejahit. Tapi ada juga yang promo itu ya kan, semisal beli 3 plus 1 itu kita beli 3, satunya buat kita kan gratis. Kayak gitu mungkin kan. Nah, itu juga bisa. Sering kan promo-promo. Mulai di akhir di tahun-tahun ini kayak banyak promo. Setiap bulan hampir setiap. Terakhir ini kan promo Merdeka. Merdeka ya, 17 Agustus. Merdeka guys. Seperti itu Kang. Berarti perawatan kok malah dibayar ya kan? Itu poinnya itu sebenarnya. Kita menggunakan produk, kemudian kita ikut menjualkannya, dan itu kan peluang bisnis sebenarnya. Di jualan sabun ini kan mau ada corona, mau ada apapun kan tetap kita kan cuci muka, tidak ada mau panas mau hujan mau musim sepi, itu udah kebutuhan. Cuci muka itu kebutuhan, dan orang rela beli HP untuk mempercantik wajahnya. menghilangkan flek-flek itu kan dia supaya kita ayu. Nah, itu kalau kita ada yang real, kenapa harus beli? Ya enggak apa-apa, beli HP enggak apa-apa, wong. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi kan kayak bentong-bentong jerawat itu kan bisa hilangkan. Nah, itu artinya kan manusia itu sebenarnya pengen tampil segar, pengen tampil alami, tapi dipaksakan untuk beli HP. Nah itu kan kadang orang customer pun, calon customer takut ketika menggunakan Amorea karena yang terkenal Amorea itu mendetok atau purging, itu gimana kan? Bagi saya itu malah justru, ini bagi member ya, justru itu nilai plus bagi kita. Ingat ya, itu nilai plus, nilai yang berbeda dengan produk-produk yang lain. Kalau produk yang lain itu condongnya pakai 1 minggu luar biasa, cepet ya, cepet hasilnya. Kalau pakai Amorea itu 1 minggu malah tambah jelek kan, beneran kecenderungannya, walaupun beda-beda. Sebenarnya itu kan poinnya kan di situ, malahan keunggulan kita itu sebenarnya di situ. Jadi ketika kamu pakai produk itu, terus produk kita itu mengeluarkan racun yang ada di dalam kulit kita, bukan menutupinya seakan-akan itu 1 minggu bagus. Itu kan dia hanya menutupi, menahan jerawatnya mau keluar ya, gitu.
Tapi kalau kita itu malah dibongkar semua. Jadi dibersihkan dulu. Oh, Setelah berarti itu, kinerjanya dari dalam. nah dari dalam. Jadi setelah itu wajah itu benar-benar real, tanpa memakai apapun wajah kita sudah sehat. Kalau di istilah kita kan di glowy itu. Rasanya glowy. Glowing. Kalau bahasa Jawanya glowing apa? Bang? Apa ya? Mener-mener. Meling-meling. Nah, Kimpling. Kimpling. Masya Nah, Allah. itu kan untuk para members yang takut kalau menawarkan ini kok malah jadi jelek ya apa, itu cara jawabnya gitu. Jadi itu sifatnya sementara dan itu memang kita keluarkan dan itu memang ciri khas kita. Dan ada no produk kalau pakai malah jelek, hanya di kita sebenarnya. Dengan catatan jeleknya sementara. Paling purjin itu berapa sih? 1 minggu 2 minggu kan? Mungkin ada yang 1 bulan. Itu pun tergantung riwayat dari si pemakai dan juga cara dia menggunakan. Kalau cara menggunakannya sudah salah, purjinya tidak selesai. Maka dari itu kalau mau beli sabun itu ke member resmi, jangan di marketplace. Karena kita ada aturan pakainya. Jadi kalau kamu merasa beli kok ya mereka kok malah tambah rusak tidak selesai, berarti ada salah di cara pemakaiannya, bukan di amurannya, di cara pemakaian. Banyak sekali di member saya pribadi itu seperti itu, dan kecenderungannya itu paling 2 minggu 3 minggu sampai 1 bulan udah selesai, dan itu biasanya mereka sudah sangat puas dengan Amurea. Dan kadang-kadang juga kalau mereka males nggak pakai, itu pun wajah mereka enggak langsung signifikan berubah, itu enggak, tetap seperti itu karena wajahnya ternutrisi, sehatnya dari dalam, bukan karena produknya ditempel terus jadi cantik, enggak. Padahal kita kan produk kita nempel terus dibilas kan, bukan nempel sampai 8 jam 7 jam, itu enggak. Jadi nempel terus dibilas, alami berarti alami kan? Jadi kelihatan bagus itu bukan di produknya tapi memang benar-benar di kulitnya. Jadi kulit pemakai Amurea itu bagus-bagusnya karena dari dalam, bukan karena yang nempel terus jadi bagus, itu enggak. Itu beda. Itu kalau kalian mikir takut karena nanti tidak laku karena jadi jelek, itu enggak. Sebenarnya lebih ke pola pikir kalian bahwa itu sebenarnya kan senjata kita, itu sebenarnya senjata nih bagiku. Detox itu senjata, purjin itu senjata. Soalnya kan ada juga member yang mau action jet, mau jualin tapi dia masih purjin juga, itu kadang nggak pede, itu gimana? Itu senjata juga berarti? Senjata itu sebenarnya kan testimoni pribadi. Oke, hari ini dia enggak beli karena melihat wajah kita. Mungkin yang kan nawarin ya? Kita kan nawarin wajah kita masih purjin ya. Orang itu kan pasti tidak mau beli produk kita. Alah kowe elek. Ya kowe nek apik aku tak tuku kowe. Biasanya kan ngono, biasanya gitu kan. Kita sudah ada simpenan satu customer yang akan beli kita kalau kita wajah kita bagus. Yang kedua, kalau kita nawarin seseorang, orang itu sudah tahu bahwa itu proses purjin, ya kan? Dia akan tetap beli kita karena dia sudah tahu manfaatnya. Jadi jangan berpikir orang itu pikirannya sama satu orang itu sama. Pikiran itu orang punya 3, 4 sampai 5 pemikiran yang berbeda-beda. Kamu kan mungkin mikirnya wajahku elek, sapa sing akeh tuku wong aku ora percaya. Itu kan satu orang, kamu saja. Padahal di sampingmu, di tetanggamu, mereka sudah tahu informasi tentang itu. Cuma mau beli itu mau kemana bingung. Nah, ketika kamu nawarin dia pasti itu. Jadi mindsetnya kalau itu jangan berpikir satu orang pemikirannya sama semua. Ada yang berbeda-beda. Mungkin ya kayak orang harus nunggu kamu bersih dulu. Itu kan celengan buat kita. Nah, kita kan sebagai kan harus membuktikan dulu kan. Tapi tetangganya belum nggak juga harus bukti, nggak perlu bukti. Dia sudah tahu informasi dari luar, pengen beli tapi kemananya nggak tahu. Akhirnya kita datang terus dia beli sama kita. Itu ada kesempatan juga sebenarnya. Jadi seperti itu. Wah, menarik sekali ya guys, ini pengalaman ya. Masya Allah. Dan dengar-dengar udah lolos di Australia juga deh. Sydney ya.
Iya. Ya semoga Alhamdulillah Sydney lolos. semoga Ya. next umroh ya. Amin. Ini berkat kerja keras dan cerdas, doa suami istri, masya Allah. Nah, tapi terkadang ini kan banyak member-member yang saklek, istilahnya apa ya? Agak ini nih sih. Agak gimana? Ya terkadang ada yang udah jalan kan, udah menjalani bisnisnya, tapi di tengah jalan dan udah level yang cukup tinggi itu dia merasa kayak halal Kayak merasa ya, aku sudah kerja keras tapi yang enak itu yang atas biasanya. Jadi di bisnis kita persabunan itu menggunakan bisnis jaringan, atas, upline, downline. Jadi di situ kecenderungannya memang biasanya kalau seperti itu kan yang atas lebih enak, yang bawah itu harus kerja. Tapi saat saya pahami, ketika perusahaan kita lebih mendahulukan yang di bawah daripada yang di atas, itu ada sisi-sisi keadilan yang saya masih bertahan di sini. Contoh gini, misalnya saya member pertama, kemudian saya punya member di bawah, saya Kang Obi misalnya. Kang Obi ini di bawah saya, ini saya, dan saya punya dua lagi di bawah, beberapa di bawah. Kang Obi aktif sekali, terus saya juga aktif. Benar enggak? Saya kan si upline-nya. Yang satunya lagi tidak begitu aktif. Kita ada promo misalnya ke Australia. Saya Mas Obi punya kesempatan yang sama untuk pergi ke Australia. Kita punya target pribadi, target tim, juga target timmu sendiri, tim perusahaan. Tapi kamu masuk di tim saya. Nah, ketika saya lolos, kamu juga lolos, maka semua dihitung dari grup. Misalnya Kang Obi lolos, berarti grup saya sudah terpotong poinnya ke Mas Obi. Nah, jaringan saya yang lain setelah ditotal ternyata tidak target tim, jadi saya tidak berangkat dan Kang Obi yang berangkat. Nah, kan gitu. Jadi itu ada kecondongan bahwa perusahaan kita itu mendahulukan yang di bawah, bukan yang atas. Walaupun seandainya Kang Obi tidak lolos, kurang sedikit, terus yang di bawah lainnya cuma sedikit, kemudian menutup tim, saya jadi lolos. Berarti poinnya naik ke atas. Karena secara tim kamu tidak bisa capek, ya kan? Sama saya juga. Ketika saya secara tim nyampe, tapi pribadi saya tidak nyampe, saya juga tidak lolos. Ya, harus. Jadi ada dua. Jadi saya harus kerja. Karena kita jaringan, maka kita dihitung teamworknya juga harus jalan. Gimana cara jalannya? Saya menggerakkan, saya bina Kang Obi, bina yang satu saya bina semua saya bina. Nah, ketika saya sudah menjalankan itu, kemudian saya tidak bisa lolos, ya berarti artinya memang bukan rezeki saya. Dan memang poin saya itu kan naik ke atas karena saya tidak lolos. Ketika Kang Obi yang lolos, justru poin saya dikurangi oleh Kang Obi. Jadi ada sisi-sisi di mana tidak semua yang di atas itu pasti lolos, enggak. Perusahaan lebih condongnya bawah, kalau kamu bisa lolos, kamu lolos dulu. Yang atas sisanya saja. Kalau di bawah enggak lolos, otomatis karena kita jaringan, karena kamu jaringan saya, ya otomatis poinmu masuk di saya. Jadi itu yang menurut saya bisa merasa bahwa semua level, semua tingkatan, mau silver, gold, diamond, double diamond, punya kesempatan yang sama.
Tidak hanya yang naik di diamond, double diamond yang harus keluar negeri, enggak. Ada juga yang silver sudah jalan-jalan kan kemarin. Keren. Gold juga. Jadi seperti itu Kang. Nah, tapi cara menyikapi Kang, kadang kan di lapangan kan ada nih bawahnya yang aktif banget. Tadi yang diomongin tinggal sedikit tapi nggak aktif. Terus atasnya itu nggak terlalu aktif. Ya. Jadi yang bawahnya itu terkadang kayak nggak rela gitu. Atasnya itu berangkat gitu loh Kang. Itu menyikapinya gimana itu? Nyikapi sebagai apa? Sebagai upline-nya apa sebagai downline-nya? Sebagai bawahnya. Sebagai bawahnya. Nah, dan sebaliknya Kang, ada juga yang atasnya itu kerja, bawahnya itu ya kerja tapi nggak terlalu akhirnya kepotong bawahnya, yang atasnya atas, ini, yang atasnya udah ngebut-ngebut kerja baru juga nggak lolos. Jadi di multi level itu uniknya sebenarnya di situ Kang. Jadi hubungan manusianya itu memang harus diperkuat. Chemistry-nya harus dibangun. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri, dan kerja dengan orang itu resikonya memang seperti itu. Kita kan bukan semata-mata nawarin produk, tapi berhubungan dengan manusia ini. Kalau menyakiti seperti itu biasanya dari awalnya seharusnya sudah tahu ini konsekuensimu ketika masuk di bisnis itu. Nah, tapi biasanya menjelaskan itu kan setelah orang itu aktif. Jarang orang dijelaskan di awal, itu jarang. Nah, tapi saat dia mulai aktif itu jelaskan, Mbak, Mas, Kang, Neng, Sabun dan sebagainya. Ini ada promo seperti ini. Yes. Syarat-syaratnya ini ketentuannya, kalau ndak naik, kalau ndak berarti turun. Kalau dia udah tahu di awal, biasanya seperti itu ya. Dia mau jalan mau ndak itu sudah hak privasi dia. Biasanya gitu. Kalau aku membinanya memang ayo berangkat bareng-bareng. Karena aku punya istilah di jaringan kan, kalau kamu bisa kenapa harus saya? Gitu. Kan itu aku bukan kenapa harus saya terus kan gitu. Bukan lo lagi kan gitu. Iya, berarti kayak presentasi. Nah, aku biasanya nek orang sudah mulai benar-benar aktif, kita lihat PV-nya sudah mulai 2000, 3000 kan, itu sudah mulai promo-promo kan, dia mulai jalan tuh. Nah, itu kita jelaskan di awal, Mbak, ini sistemnya seperti ini, promonya seperti ini. Mbak mau kejar, yuk kita bantu. Kalau memang slow aja ya tidak apa-apa, menikmati produknya, cukup menikmati produk. Itu biasanya gitu, tak jelaskan di awalnya. Harus legowo berarti ya. Legowo. Atau seandainya saya sebagai orang yang tidak lolos, wis kerja mati-matian, ya udah, memang itu konsekuensi pekerjaan. Kalau kita dimanapun sih sebenarnya, kalau di kantor pun, di kantor aku targetnya sekian mobil dapat tambahan, itu kurang satu aja, padahal harus DO di bulan Desember misalnya, di bulan Agustus ya, kita harus drop keluar mobil itu di bulan Agustus ya kan, kita sudah maksimal, benar-benar maksimal, tinggal satu mobil sebenarnya sudah beli, tapi karena ada pendingan dari leasing atau dari apa, akhirnya penjualan itu dimasukkan di bulan berikutnya ya kan, Agustus di bulan September, akhirnya saya tidak dapat ya kan, tadi Desember katanya Agustus. Ini kan bulan Agustus target misalnya 4 mobil. Kalau dapat 4 mobil dapat tambahan reward ya misalnya gitu. Sudah 4 sebenarnya sudah ada, sudah SPK, sudah proses, tapi sampai di akhir di tanggal 30, 31 kan ternyata tidak bisa keluar, tidak bisa cair kan. Akhirnya penjualan itu dimasukkan di bulan berikutnya. Apakah kita harus marah-marah sama perusahaan, sama leasing kan? Enggak, memang itu Gusti Allah. Enggak, itu memang belum rezeki kita. Kita udah maksimal. Kita harus nyalahin mereka sebagai administrasi, mungkin karena kegagalan administrasi, mungkin karena mobilnya belum dicek sama bengkel dan lain sebagainya. Itu kan resiko-resiko ketika kita di sebuah perusahaan. Jadi sama sebenarnya, dimanapun itu ada resikonya. Nah, kita dituntut untuk bisa target. Kalau dapat, kita bisa dapat rewardnya. Kalau kita tidak dapat, ya artinya
kita udah maksimal, kalau udah dapat ya berarti sukses yang tertunda. Ya. Gitu aja. Ya berarti kita tinggal yang jalan Ya, jalan maksimal. maksimal. Tapi masalah hak dan hasilnya bukan hak Bukan kita. hak kita. Bukan hak kita gitu ya. Kita iya. Gitu. Kalau seperti itu pikirannya luas, tahun-tahun berikutnya insya Insya Allah Allah. bisa Dipantaskan ya. dipantaskan. Memang itu ya pasti ada hikmahnya, dibalik misalnya kurang sedikit aja kalau udah lolos ini. Dan sebenarnya yang tak tangkap juga anu Kang ya, kalau semisal kita berpikiran negatif pun itu semisal kita negatif ke atas itu pun otomatis kayaknya bawahnya juga bisa seperti itu pada Bisa. kita kan gitu. Makanya kita harus positif terus ya. Positif. Jadi unik. Jadi gini, kalau ini karena kita kan memang bisnisnya kan manusia kan. Kalau kita sering kumpul dengan orang baik, kita ketemu orang baik. Kalau kita sering ketemu orang jelek, kita ngumpul dengan orang jelek, otomatis kita juga lingkungannya jelek. Sama ketika kita berpikir positif ke atas, maka yang di bawah mikirnya juga positif. Atau misalnya gini, sebenarnya manusia itu kebiasaan, dia bisa bertemu dengan orang-orang yang baik karena dirinya itu baik. Dia akan ketemu orang-orang jelek kalau dia, contoh misalnya kamu hari ini senang sama Pak Ustadz siapa, ya kan? Dia senang nih, kamu kumpul dengan dia. Besok Pak Ustadz ini ngenalin sama kamu Ustadz yang berikutnya, Ustadz yang lain. Tenang, jadi setiap kota kamu nanti punya Ustadz teman-teman bagus. Nah itu kan jadi secara auranya kan positif. Terus tahun depan karena kamu frustasi nih, kamu jual narkoba. Kalau kamu jual narkoba, otomatis pembelimu kan juga ada nih satu. Dari informasi yang lain juga nanti itu ada bandar yang lebih besar. Jadi kenalan kita nanti ke narkoba semua. Iya, iya. Karena lingkungan kita kan narkoba semua dan pikiran kita memang menjurus di situ. Jadi kenalan kita itu narkoba semua. Sama. Contoh misalnya orang yang suka mistis atau apa itu, semua kadang-kadang dihubungkan dengan mistis misalnya. Itu kayak lihat sesuatu nih, terus kita ke makom ini. Akhirnya kan kamu penasaran terus ketemu sama hal-hal mistis itu terus. Dan kehidupanmu ya dikelilingi mistis-mistis itu terus. Akhirnya kamu ketemu teman yang memang mistis sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau manusia itu kebiasaannya. Kalau kamu biasa berpikir positif ke atas, ke upline-mu, maka di bawahmu juga akan berpikir positif ke bawah, ke kamu berpikir positif. Kalau aku dulu berpikir positif, berpikir negatif dengan upline-ku, ibu ngenakno upline saya yang kerja kok dia yang dapat. Bawahnya juga mesti gitu ya pikirannya. Bawahnya mesti pikir. Kalau kamu sudah berpikir seperti itu, saran saya malah justru nggak usah di bisnis ini. Karena nanti malah berat di pikiran kamu sendiri, kamu malah nggak sukses, malah sering ngerasani wong terus. Iya, itu ada soalnya Kang. Jadi ada member itu mau input PT itu ditahan. Karena artinya minimalis inputnya. Seharusnya bisa maksimal ya kan inputnya 180 PV misalnya. Itu sebenarnya bisa, tapi itu pikirannya dia ben ora menguntungkan atasnya itu diminimalis itu inputnya. Ya itu berarti otomatis bawahnya juga pilihan gitu ya kan. Ya itu udah otomatis. Saya dulu mikir gitu malah saya tidak sampai di sini karena saya mikir kan kalau saya kerja terus upload saya jalan-jalan ke luar negeri. Terus saya kapan? Kan gitu. Mikirnya aku mikir gitu walaupun PV saya misalnya 100 PV dalam satu bulan itu kan mempengaruhi upload saya jalan-jalan ke luar negeri. Kan gitu. Tapi kalau aku mikir gitu ya saya tidak bisa jalan sampai sekarang. Kayak berpikir dong. Ya memang saya bagian dari dia ya berarti saya memang harus support dia juga. Kalau saya pengen jalan-jalan lagi berarti bawah saya juga harus support saya. Kan saya berpikirnya di bawahnya bukan ke atasnya. Cara pandang sebenarnya itu cara pandang. Memang kalau kamu tidak suka di bisnis itu berarti kamu bisnisnya ya misalnya jualan jahe geprek itu sudah
kamu sendiri, bisnis sendiri, tidak ada berhubungan dengan orang lain. Paling kamu hubungan konsumen sama kalau ini kan enggak, jaringan ya memang kita berhubungan dengan manusia, itu konsekuensinya gitu. Dan sebenarnya kalau nggak berangkat pun, kita semisal nggak berangkat, atasnya berangkat pun sebenarnya juga enak ya kan, dapat oleh-oleh. Gitu ya, jadi intinya itu istilahnya air putih ketemu air putih, Gitu aja. wedang jahe ketemu wedang jahe, tos dhisik. Seger. Bayai. Gitu ya kan. Oh iya. Gitu, jadi kalau kamu sudah mikir negatif tentang upline-mu, negatif tentang atasmu, saya hampir pastikan kamu tidak akan sukses di sini. Itu benar. Kalau kamu positif, aku beli sabun ini, saya inputkan PT, upline saya dapat uang dong. Ya memang sistemnya seperti itu. Ya udah, kalau kamu pengen dapat uang, berarti kamu harus cari member, menebarkan manfaat sabun ini. Sabun kita itu real, bukan katanya atau bahkan seakan-akan dibungkus jadi luar biasa, enggak. Itu benar-benar produk berkualitas, kita nawarnya enak, kita manfaatnya sudah tahu. Kalau kita dapat untung wajar lah, ini kan juga dapat untung, sabun juga dapat untung kan gitu. Yang kita jual itu nyata barangnya ada, Nyata, ya bukan kita barang jualan yang nggak ada barangnya. Nggak ya ada dulu barangnya. gitu ya, ikut itu ya. Tolong ini dihapus kali. Enak Masya Allah. Gitu ya, jadi Ya gitu. ya. Ya. Jadi gitu. Bisa menyimpulkan sendiri ya gitu ya. Kesimpulannya, pertama, kalau kita bisnis di Amora ini, pelayanan nomor satu. Pelayanan di awal-awal kalian jadi member itu nomor satu. Kemudian baru masuk di bisnisnya. Kalau sudah masuk di bisnisnya, hubungan kalian dengan member upline dan downline itu harus gini, benar-benar gini, tahu dalam dan luarnya. Jadi tidak seakan-akan luarnya baik, dalamnya tidak baik. Itu diusahakan jangan. Dan mereka kalau mau membuka diri, kamu harus membuka diri dulu. Si upline harus membuka diri bahwa ini saya. Nanti si downline akan memilih sendiri. Katanya tidak cocok sama upline ini ya, orangnya terlalu gini-gini. Ya udah, berarti udah keluar. Tapi kalau orang kayak aku cocok sama Mas Handoko, orangnya itu luar dan dalamnya sama. Orangnya itu seperti ini. Kalau marah ya marah, kalau bercanda ya bercanda. Jadi saya bisa membedakan. Ya, orang-orang seperti itu nanti dipilih pilihan jadi tim kita sehingga kita jalannya lebih enak di hubungannya itu, dan bisa mengurangi apa namanya, benturan dengan member bahwa enak member, enak upline kita. Kalau kedekatan udah bagus, dia tahu bisnis ini, dia akan fair. Artinya fair ya dia kerja, kita kerja. Yang masalah biasanya upline gak kerja, sing iso kerja, itu sing masalah itu sebenarnya. Dihisap itu. Nah, yang itu kan ya kembali lagi itu mungkin ujian bagi kita. Positifnya kan gitu. Mungkin kita punya upline sing gak gelem membina kita, mungkin pengennya ada yang lebih penting. Suutopo kusnudon saja seperti itu. Jadi kita kerja aja, nggak usah mikirin di atas. Kalau mikir di atas nanti nggak jadi kerja. Nah ini bisnis upline kok bisnis kita. Nah kan gitu. Masya Allah. Kalau fokusmu di upline terus ya tadi nggak akan jalan. Kalau sudah benar-benar terus nanti kecewa, malah mundur dan sebagainya. Sebenarnya cuma aja di sini. Kalau kalian punya positif, saya pengen jalan-jalan lagi, saya membina tim saya sendiri. Kalau tidak lolos ya udah, tidak rezeki saya. Udah selesai. Tidak sih bingung-bingung amat. Gitu guys, Yes. Ayo kita jalan. Jalan kemana? Ya, terima kasih Kang Atos. Semoga sehat-sehat selalu ya Kang. Amin amin. Hati-hati di kapal persiar ya. Saya nggak lolos. Nggak apa-apa, belum waktunya ya. Semangat. Semangat. Oke, selamat malam.